Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Aditya Rusmawan. Gue akan wawancara tentang identitas ragam desa. Sebelumnya gue minta izin nih kepada narasumber buat merelakan desa tersebut. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Yang pertama, nama lu siapa dan asal-usul dari mana? Oke, perkenalkan nama gue Jibril. Gue lahir di Desa Banjarsari di Madiun, Jawa Timur. Gue di sana bukan warlock, tapi gue cuma numpang lahir aja di sana. Halo, nama saya Muhammad Fatin Subabibi. Di sini saya ingin mewawancarai tugas geografi dari kelompok 1. Nah, di sini sama narasumbernya itu Dewa. Ya, nama saya Arina Putra Sedewa dari kelas 1210. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, identitas narasumber. Apakah Dewa itu asli Warlock atau berdasarkan pengalaman pribadinya? Kalau aku jujur, aku asli Warlock karena ibu aku orang situ dan aku juga kecilnya di situ. Nama saya Yolanda Kentara Ramadhani. Hari ini mau wawancara tugas geografi tentang identitas ragam desa. Di sini udah bersama narasumbernya. Silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Nadilah Naludi. Oke, Nadila, aku izin bertanya ya. Iya. Kamu itu warga asli atau ada pengalaman di sana? Aku ada pengalaman. Jadi sebenarnya aku tuh aslinya orang Jakarta, tapi aku punya pengalaman di desa Medalasari itu sekitar 2 bulan. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Nama saya Muhammad Fauzi Akbar. Saya di kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai teman saya dengan tugas identitas ragam desa. Kalau boleh tahu identitasnya siapa ya? Nama saya Muhammad Rizky Mawan, asal saya dari Jawa Tengah, Kota Pemalang. Narasumber kali ini namanya siapa nih? Kalau boleh tahu. Pak Yadik. Namanya Pak Yadik. Ya. Dari desa mana? Dari desa Kampung Dongkal. Punya pengalaman desa tersebut gak? Punya sedikit, cuma dulunya desa Dongkal itu dikarenakan adanya pemukiman yang sangat luas, dan juga Dongkal itu dulunya mempunyai semacam-macam kesawahan dan juga setu. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak Yoga sebagai narasumber, itu untuk melengkapi tugas geografi. Di pertama, Bapak sebelumnya berasal dari mana, Pak? Saya berasal dari Dusun Candi, Desa Plosorjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di sini aku udah bersama Bapak. Iya. Ya. Nah, nama saya Saipudin. Oke, jadi langsung aja pertanyaannya itu, Bapak berasal dari mana? Saya berasal dari desa. Desa. Desanya Desa Tenjo. Iya. Tahu aku ya, di desa tersebut, khususnya di Desa Medalasari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Di situ tuh dulunya tuh banyak persawahan, banyak hutan-hutan juga, dan juga banyak aliran sungai gitu. Jadi dulunya itu aku pernah dengar katanya, jadi tuh ada satu orang atau orang zaman dulu itu yang ke desa tersebut, itu tuh niatnya tuh kayak buat menanam padi awalnya. Nah, kemudian mereka menetap dan secara nggak langsung kayak kebentuk desa tersebut. Jadi banyak juga yang tinggal di situ. Oke. Berarti awalnya itu dia bukan desa. Bukan. Kalau adat istiadat itu ada. Aku kemarin tuh baru kesana lagi dan itu udah ngajain adat istiadat. Jadi itu adat istiadatnya itu pertama ada namanya munggahan. Munggahan itu kayak kita tuh kalau misalnya mau menyambut bulan puasa, itu setiap rumah-rumah itu ngadain tahlilan dan menyediakan makanan-makanan untuk para warga-warga yang ikut tahlilan itu buat dibawa pulang. Jadi kayak bukan satu rumah doang, setiap rumah ada. Tapi nggak semuanya gitu. Maksudnya kayak misal rumah ini mau ngadain, rumah ini mau ngadain. Nanti diumumin di masjid abis sholat asar, nanti kita semua berangkat mengelilingi satu kampung itu. Oh, jadi kayak baca doa dulu gitu? Ya, baca doa. Yasin atau apa? Yasin, ya benar, Yasin dan doa-doa di setiap rumah. Di situ kita pergi pindah ke satu rumahnya lagi. Yang kedua juga sama, tetapi bedanya itu pas mau menyambut Idul Fitri. Waktunya dan caranya juga sama, namanya itu rowahan. Ya, benar seperti itu. Tapi kalau misalkan menyambut Idul Adha juga sama kayak gitu? Enggak, Idul Fitri dan Ramadan. Jadi kayak kita tuh ada spesialis buat menyambut Ramadan gitu. Dan juga di kampung aku yang dulu aku pernah rasain pas kecil, itu aku sama ayahku tuh kalau hari Jumat pagi kadang suka gotong royong bersama warga, membersihkan makam yang di situ lah, dan juga membersihkan masjid yang lain-lain, ya fasilitas umumnya. Oke. Desa ini tuh
ini kan ada di kota Madiun, Kabupaten Madiun. Nah, Madiun ini ada di lembah karena diapit dua gunung, ada Gunung Wilis sama Gunung Lau. Nah, jadi posisinya mereka tuh ada di lembah. Kalau untuk mitos, saya belum pernah dengar, cuma saya lupa untuk mitosnya apa. Tapi kalau untuk silsilah penyebutan nama Tenjo itu dari dulu itu sering diceritakan sama saudara-saudara saya yang udah lama, udah tua lah. Itu kenapa bisa disebut Tenjo. Dari zaman Belanda itu, wilayah yang saya tempati itu wilayah yang tidak diserang sama Belanda. Nah, karena makanya muncul nama Tenjo. Arti dari Tenjo itu tidak terlihat, makanya sebutnya Tenjo gitu ya. Mulai dari hal positifnya dulu deh. Hal positif, Ya. Desa Ploserjo atau Dusun Candi itu masyarakatnya sangat gotong royong karena mayoritas bertani. Mereka sangat saling bahu-membahu, saling membantu dalam melaksanakan proses pertanian, atau mungkin ada acara adat, atau mungkin ada yang hajatan. Ya. Nah, itu mereka gotong royong. Hal negatif, masih menganut sistem animisme, Animisme. Apa itu, Pak? yaitu percaya terhadap kekuatan roh-roh gaib. Oh, kayak dukun gitu. Betul. Nah, yang saya bilang tadi, belakang rumah itu ada candi. Ya. Nah, itu ada pohon beringin yang sangat besar, sebesar lingkaran lapangan itu. Oh, Iya, sebesar itu. Jadi saking besarnya, jadi setiap malam satu suro ya. itu banyak warga desa yang membawa sesajen ke pohon itu. Oh. Jadi sebagai bentuk, katanya, rasa syukur, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Jadi masih Percaya. percaya kepada hal-hal mistis. Gitu. Kalau negatif sih dikit ya, misalnya kalau sekarang tuh kayak banyak anak-anak muda yang suka tawuran gitu di kampung, suka mabuk gitu. Kalau hal positif sih banyak ya, misalnya kayak banyak anak muda itu buka usaha di sana. Terus misalnya juga kayak buka warung. Oh, ini sih cocok sih kayaknya ya. Soalnya kan kalau Gen Z mah gampang nyesuaiin lah, dia mah di mana aja bisa gitu kan. Mau tinggal di kampung atau desa sih cocok lah ya. Tinggal mana aja. Ya. Kalau menurut saya, dengan gaya hidup dan karakteristik anak muda zaman sekarang tidak cocok. Tidak cocok. Kenapa, Pak? Di sana habis maghrib udah langsung masuk rumah. Oh. Langsung masuk rumah. Berarti udah nggak ada yang keluyuran lagi. Udah langsung. Betul, tidak ada yang keluyuran, tidak ada yang nongkrong-nongkrong gitu, tidak ada. Semuanya langsung masuk rumah. Dan memang mayoritas kan di sana bertani. Ya. Apakah anak Gen Z siap untuk menjadi petani? Kayak tidak deh. Kayaknya enggak kan? Iya, Nah, makanya mungkin juga kurang cocok. Kurang cocok. Bisa, cuma mungkin hanya sebatas liburan aja, Oh ya. bukan untuk hidup tinggal Tinggal di selamanya. Gitu, paling gitu. Menurut gua sih cocok aja ya, soalnya dia nggak terlalu yang pelosok gitu, jaringan internet masih aman, lokasi nggak jauh dari pusat kotanya Madiun. Ya menurut saya cocok sih. Tentu cocok banget di situ. Jadi kayak Gen Z-nya itu menyatu sama anak milenial kayak aku nih sama mamang aku yang milenial. Itu kayak masih ngobrol-ngobrol, diajak ngobrol, walaupun kayak anak-anak Gen Z-nya juga ada. Dan kemarin tuh kita sempet ngadain di kampung itu acara touring bareng ke Villa Puncak Bogor. Tapi sayangnya aku nggak ikut karena udah pergi duluan sama keluarga kan. Kayak gitu. Kayak buat kegiatan yang lain-lain juga ada gitu, kayak 17-an itu banyak-banyak banget lomba tarik tambang. Terus juga kayak Gen Z paling kayak suka nongkrong malam-malam, apalagi ronda. Ronda juga kadang anak-anaknya suka
campuran gitu, ada yang Gen Z yang udah kerja atau yang milenial yang maksudnya yang udah berkeluarga juga gitu, kayak saling ngobrol pas ronda itu ada juga. Berarti masih nyambung ya kalau misalkan obrolan-obrolan para Gen Z kepada gen-gen milenial juga. Masih nyambung. Masuknya kayak aku kan Gen Z yang udah lama nggak tinggal situ lagi kan, tapi kayak kadang suka ke situ sekarang karena kangen. Itu kayak orang-orang yang milenial kayak kakak-kakak kelas aku tuh suka ngajak ngobrol gitu, nanya tentang aku, itu seru banget sumpah. Iya. Dan ramah-ramah banget sumpah di situ. Iya, menarik sih. Ini menurut aku sendiri Iya, menurut kamu. itu kalau menurut aku ya jujur itu agak kurang cocok. Kenapa? Karena kalau misalnya di Desa Medalsari yang aku tempatin ini itu tuh jauh banget dari mana-mana. Contohnya kalau misalnya kita di Tangerang ini kita kan gampang banget itu ya ke fotokopi kayak cuma 2 menit atau 5 menit dari jarak rumah kita. Kalau di sana tuh jauh banget, kayak bisa menempuh jarak 20 menit. Terus juga kayak jauh dari minimarket, itu jauh banget karena kebanyakan warung atau agen-agen gitu aja sih. Kalau listrik terus internet di sana gimana? Nah Cocok itu nggak juga itu nggak cocok banget, khususnya di kampung Medalsari ini ya. Aku Ya. tuh ngerasain susah banget sinyal. Aku tuh bisa dapat sinyal tuh aku harus kayak naik ke atas dulu, kayak ke dataran yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak kita harus nyari sinyal di mana sumbernya baru kita dapat. Oh, oke. Ada lagi? Sama ini sih kayak paling kayak ke mall juga. Ke mall tuh jauh banget guys. Iya. Kayak harus ke kotanya gitu loh. Jadi jauh banget, beda sama kayak di sini. Berarti Jadi menurut kayak aku kurang cocok. nggak cocok ya? Oke. Kalau anak muda sekarang ya cocok di daerah Dongkal karena anak muda sekarang kan mobilitasnya itu melalui sepeda motor dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, sekian nih wawancara saya dengan Pak Yadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.